kalau di kereta itu dari Palu ya, katanya takut tuh kalau pas lu liatin bang. Emang di mata lu itu ada apa tuh bang? Ada belek biasanya bro. Belek. Ada belek kayak jijik gitu. Nggak jadi. Ada Nah, belek. gimana ceritanya tuh? Gue sempet dengar gitu kan. Gue kalau ngeliat Jamie ini, pas takut tuh pas ngeliatin mata. Tuh alasannya kenapa dong? Kok bisa mata sih? Nggak tahu ya, gue makanya gue heran tuh kalau masalah ngeliatin mata tuh bener apa enggak. Mungkin yang namanya rival. Ya, balik lagi bersama gue Bibir di channel gue 542 Official yang gak pernah putus-putus cari kisah masa lalu putih abu-abu. Dan kali ini gue kedatangan tamu tahun 2008, basis kereta. Silakan bang, perkenalkan diri dulu bang. Hai. Nama gue Jimmy, gue lulusan AUD 14, angkatan 2008. Nah, kegiatan sekarang yang ngejalaninnya apa nih bang? Kerja, usaha? Oh, alhamdulillah sekarang kerja sebagai pegawai swasta lah. Pegawai swasta bang. Iya. Terus kebetulan sama ada satu usaha. Kebetulan juga istri buka usaha. Usaha apa tuh bang? Usaha donat. Donat. Iya. Donatnya donat apa bang? Donat apa namanya? Donat apa namanya nih? Biasa ada donat spesial. Oh, ada. Donatnya belum dikasih nama sih. Belum dikasih nama donatnya, belum pakai nama sendiri. Belum pakai nama sendiri. Nah, ini usahanya Bang Jamie nih adanya namanya donat lovely, donat cinta. Kalau orang-orang yang mau kasih surprise ke ceweknya, donatnya mantep banget. Warnanya variasi, ada warna ungu, pink, ada warna hitam, warna putih. Mantep dah pokoknya, rasanya nampol. Ini biasanya kalau segini harganya berapa Bang? Kalau yang sini biasanya kita jual 20.000. 20.000 nih yang segini, ukuran 6 gini nih. Iya. Nah, kalau yang selusinnya biasa isi berapa? Isi 12. Isi 12. Isi 12 kita jual biasanya 40.000. 40.000. Nah, kalau cara mesennya gimana tuh Bang? Cara mesennya nanti ada nomor, Ada nomor telepon. ada nomor telepon. Paling kalau mau coba DM di IG saya nanti. Nah, nanti tuh kalau misalkan mau pesen, nanti bakal ada kita di bagian bawah nih atau di deskripsi. Nanti IG-nya Bang Jamie sama nomor teleponnya Bang Jamie bakal dicantumin. Oke tuh, pasti lu harus pesen, jangan sampai enggak. Oke. Nah, dari kegiatan lu nih Bang nih ya, gue sedikit mau nanya nih Bang. Ya mau ya kulik-kulik lah kisah-kisah masa lalu putih abu-abu Bang. Iya. Awal mula pengen masuk AUD nih, SMK PGRI 2 ya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya Bang? Apa emang udah tahu nih ceritanya AUD tuh? Apa emang dibuat temen? Apa kebawa lingkungan pas sekolah SMP? Kayaknya kejebak bro. Wah, gimana tuh? Udah kayak kendaraan aja udah. Terus Udah kayak kejebak macet ya. jebak macet. Terus Nah, jadi gini. Awalnya kan dulu pas gue lulus SMP, alhamdulillahnya nem gue lumayan tinggi. oh pas lulus pas SMP. Saya Nah, lulus terus? SMP lumayan tinggi dari orang tua, nyoba ke negeri. Oh sempet nyoba ke negeri dulu. Sempat nyoba ke negeri ke beberapa sekolah Sekolah. negeri. Karena kan dulu tuh kalau sekolah negeri kan ada urutan. Iya, ada urutan. Lama-lama semakin bawah semakin hilang nama. Kalau Iya. udah hilang nama biasanya gua pindah ke negeri yang lain. Ke negeri ternyata semua negeri kagak masuk nih. Kagak masuk. Akibat Kagak paling bawah masuk. kali ya. Terus Akhirnya ada yang bilang ke nyokap waktu itu suruh masuk ke Kosgoro. Kosgoro SMA Kosgoro yang di Pajajaran. Iya, di Pajajaran. Nah, di Pajajaran itu ternyata mau nggak jadi. Kenapa tuh alasannya Bang nggak jadi? Mungkin karena orang tua juga ya. Pas nggak jadi itu ternyata dia mintanya langsung lunas semua tuh. Dulu ada pembayaran pembangunan sama apa. Oh pembangunan iya. Nah, dia mintanya lunas semua. Akhirnya nggak jadi, nanti mau dicari lagi. Nah, kebetulan nih ada teman lama lah, kawan-kawan lama. Biasanya kan dulu SMP itu nongkrong Teman sohib lah, sohib lah ya, sohib. sohib kampung. Sohib kampung. Gue pas ketemu gue nanya-nanya nih lu pada masuk mana. Ternyata teman gue nih sohib Iya. si Popeye, namanya Popeye. Oh, namanya Popeye. Iya, kalau dia nonton
Salam-salam lah ya. Salam-salam lah. Gimana baiknya. Benar-benar. Terus Nah, dia tuh yang ngajakin gue masuk out. Masuk out. Kalau nggak lu masuk out aja sama gue. Nah, emang kenapa? Mau apa seru deh ntar lu masuk out. STM apa namanya? STM. Oh yaudah. Coba bilang dong ke nyokap. Bilang orang tua tuh. Orang Nah, tua. Mah, cuma gue bilangnya nggak STM. SMA. SMK. SMK. Tulisannya SMK. Oh, SMK Iya, benar. SMK PGRI SMK Bogor. PGRI Bogor. Oh gitu. Iya, yaudah. Nanti kita jalan. Ya gue jalan. Berdua-duaan tuh sama Sama si nyokap. Bang Popeye itu. Popeye, dia udah daftar duluan kebetulan. Udah daftar. Udah daftar. Nah, posisinya kan SMK PGRI 2 Bogor itu di Pajajaran. Pajajaran juga. Gue masuk ke sana. Nah, Dulu itu kan kalau STM, kan Iya. tulisannya STM. Nyokap gue taunya STM. STM doang. Iya, nggak ada tuh yang namanya SMK. Dia belum paham. Jadi buat orang tua gue, mohon maaf kalau dibohongin. Sempat berbohong juga jadi ya. Ini SMK nih gitu. Masuk dah tuh, oh SMK ya. Setahu nyokap gue SMK itu kejuruan. Karena sebelumnya kakak gue kan masuk SMK. Iya. Biasanya penjualan, ke hotel, perhotelan gitu kan biasanya. Pokoknya kejuruan lah. Kejuruan ya. Mama nggak tahu pas datang pas masuk nanya daftar dong tuh mau jurusan apa di situ kan. Pas daftar Ditanya, tuh. pas Iya. daftar tuh Iya. jurusan apa. Emang ada apaan aja katanya. Ada nih yang otomotif, listrik katanya. Kok ini? Karena nggak tahu ya. Ya udah mah otomotif aja, belum potong tuh. Langsung potong. Otomotif aja, oh ya udah. Masuk dong otomotif. Di situ pada saat itu gue pas pendaftaran awal itu kan bisa diangsur ya. Iya. Tapi gue udah punya seragam olahraga. Gue dapet seragam olahraga di situ. Langsung dapat seragam olahraga Seragam tuh di olahraga situ. tuh di Nah. situ. Gue masuk dapat seragam olahraga. Udah gue cabut. Nyokap itu nggak tahu itu STM. Pokoknya SMK aja. Pokoknya SMK aja. SMK aja ya. Udah masuk. Kalau gitu mah di situ lah. Gue akhirnya masuk ke AUT itu SMK Masuk PGRI AUT. Bogor itu. Nah, pas udah mulai masuk tuh otomatis kan yang namanya baru masuk ada penataran ya. Nah, lo awal mula penataran itu gimana tuh, Bang? Penataran ya. Waktu penataran sih gue masih pas seragam SMP ya. SMP. Iya, SMP itu kalau nggak salah 3 hari ya. Ya, Gua 3 lupa hari. itu, 3 hari. Biasanya kalau penataran kan emang semua SMK atau Gue belum 3 hari. tahu tuh. Gue belum tahu ada karena kan gue nggak ada yang bawa. Gue masuk sendiri. Begitu juga si Popeye. Oh iya, Masuk sendiri. sama-sama sendiri tuh. Sama-sama sendiri tuh, nggak ada yang bawa, nggak ada yang apa. Yes. Jalan lah gue dari Bojong. Pas masih mos kalau nggak Masih salah. mos, Iya. ah. Masih mos. Gue jalan pakai baju SMP. Ke AUT. Udah gitu aja. Gue nggak tahu teman gue siapa yang satu basis kan. Jadi Siapa? benar-benar Gua nggak taunya temen Popeye ya? aja udah Popeye berdua. dong udah temen berdua sohib Iya. sohib lama. Berdua-duaan gitu kan. Pulang pergi selama 3 hari gue gak ada penataran. Gue gak ketemu abang kelas di situ. Jadi nggak tahu ada abang Kelas kelas ya. ada abang kelas atau enggak gitu kan. Di situ Ah. yang gue gak tahu. Pas bermunculan lu tahu itu lu kan ikut basis kereta. Nah, Ah. awal mula pas lu bisa masuk basis kereta itu gimana ceritanya? Jadi gini, pas gue itu udah kondisi seragam udah putih abu-abu. Oh, udah seragam putih abu Udah tuh ya. putih abu. Nah, iya jadi pas pas gue lagi jalan nih balik Iya. berdua sama si Popeye udah putih abu-abu. Hmm. Panggil tuh gue di Mountain. Tempat tongkrongan tuh. Tempat tongkrongan di depan AUT itu persis. Lagi jalan dipanggil. Bro, rumah lu di mana? Oh, gue di Bojonggede. Lu di mana? Sama gue di Bojonggede. Pokoknya ditanya gitu kan. Oh yaudah lu ikut gue aja. Lu bareng gue aja balik. Abang kelas tuh ngajak Abang kelas bareng. tuh, ngajakin bareng. Di situ gue belum tahu namanya. Akhirnya kan gue pas bareng. Akhirnya gue tahu udah tuh namanya. Boy sama Bonte ngajakin gue dulu. Itu abang kelas 2 tuh. Abang Boy kelas sama 2 tuh Bonte. yang gue baru tahu. Nah, terus Nah, gue balik masih biasa, masih normal. normal biasa Masih tuh. normal baru. Ternyata ada basis kereta, jadinya gue berempat awalnya tuh. Pas baru masuk ketemu Pas kereta baru tuh. masuk kereta tuh, gue cuma berempat. Gue sering kan, baru gue cari tahu di situ. Maksudnya apa aja nih gitu. Berarti belum ngerti basis tuh maksudnya. Karena SMP gue gak pernah berantem. Gue termasuk, gue ketua OSIS lagi kan SMP. Weh, cool dong. Mantap dong. Gue anak baik-baik. Anak baik-baik. Di SMP gue anak baik-baik. Iya. Makanya gue, ini STM biasanya kan ada musuh,
atau Iya. apa gitu kan. Ya kita kan Makanya orang si pun Popeye nama sistemnya kayak Nah, gitu kan. oh lu tahu Aud? Ada musuh kak? Ada sih. Dede mau Bastar. Oh gitu. Nah, iya Dede biasanya dari mana? Kalau si Popeye kan kebetulan emang di Bogor kan dia dulu SMP-nya. Jadi dia tahu tuh musuh-musuhnya. Dia udah duluan tuh tahu Tuh musuh-musuhnya. Popeye udah tahu semua tuh. Oh gini-gini. Oh. Cuman di situ gue masih berempat, gue belum tahu tuh. Abang kelas ada lagi dia kebetulan yang gue bonte itu pas gue kelas 1 dia kelas 2. Oh, kelas 2, abang kelasnya baru kelas 2 tuh berarti ya. Gue belum ketemu sama yang kelas Kelas 3 nya. tiganya. Yang mana-mana aja gue belum tahu itu. Gitu sih. Nah, tuh pas udah masuk basis kereta tuh. Nah, ini kan Bang lu udah pas ketemu abang kelas tuh udah tahu basis kereta tuh ya. Kejadian apa sih Bang yang biasanya masalahnya lu ya disuruh ribut lah, yang gua denger kan namanya STM tuh sering ribut tuh. Nah, lu pas kelas 1 itu pernah ribut? Ya selain ribut kecil lah, ribut besar. Kalau ribut kecil di kereta atau di kereta. luar? Di kereta nih. Di kereta. Sesuai basis dulu. Sesuai basis dulu. Nah, pas gue kelas 1 sih yang parah-parahnya ya pada saat janjian kelas 1 sih bro. Janjian tuh. Janjian itu tuh emang disiapin sengaja. Nah, ripanya itu kan yang gue denger TD Bastar tuh biasa call out ya. Nah, itu ketemunya siapa tuh? Itu kebetulan ketemunya sama TD. TD Sama TD. Karena kan mungkin ada abang kelas yang panas lah ya. Iya. Yang pas kelas 1 tuh ada janjian. Iya. Terus Akhirnya diajakin jadi dia tuh kelas 1 sama kelas 1 tuh. Jadi Sama diaduin tuh. Kelas 1 sama kelas 1. Kelas 1. Kebetulan itu sama TD. Nah, pas di hari H-nya, gue lupa tuh hari apa itu. Iya. Pas di hari H-nya janjian kelas 1 sama kelas 1, gue lihat buset Tridharma banyak banget. Banyak, ada kira-kira 40 atau 50 orang, Bang. Gue kagak sempet Nggak sempet hitung dah. Pokoknya dia kan dulu tuh kereta ada tuh yang namanya apa? 2 kereta tuh. Iya. Satu kereta. Di sambungannya segerbong. Segerbong ada 2 gerbong Ada ya. 2 gerbong. Cuma setiap gerbong itu kan ada 2 sambungan gitu. Iya. Dia tuh pas dia masuk ke kereta, satu gerbong bro. Penuh Satu segerbong. gerbong. Iya. Makanya deg-degan ya orang lah. Iya lah. Gila ini orang ini mau ribut apa mau ngapain ini kan? Banyak begitu udah kayak besan jatuhnya kan. Gue ngeliat bocah kelas 1 situ barengan gue cuma kebetulan tuh pas itu di situ posisinya gue udah tahu tuh. Yang satunya ada banyak, lumayan ada sekitar kurang dari 10 orang. Bahas barengan lu tuh kelas 1-nya. Barengan gue kurang dari 10 orang tuh di situ. Nah di situ janjian dia naik nih, naikin kereta ini katanya. Iya naik, pas naik ada tuh abang kelas 1. Gue nggak tahu sih, gue masih bontek. Dia bilang, yaudah satu keretain aja. Buset deh. Panas duluan tuh dia tuh, udah panas duluan, belum apa-apa. Udah panas duluan tuh situ. Yang kelas 1 yang panik kan? Iya. Panik gila gue. Karena istilahnya mungkin baru kali ya. Iya baru masuk. di namanya manusia kan ada rasa takut ada apa? Pasti. Gue naik akhirnya benar tuh. Yaudah deh, gue bilang kan sama temen gue, yaudah deh naikin aja satu gerbong. Naik tuh dulu sama teman-teman gue Guntur satu kelas Satu kelas juga. Tuh Guntur itu lumayan di Bojong apa di mana tuh? Rumahnya kebetulan dia di Citayam. Oh beda sama abang berarti ya. Gue di Bojong, dia di Citayam. Itu dia satu kelas sama gue. Satu kelas tuh. Itu kan naik. Kalau pas kereta berhenti, pas kereta jalan dari Cilebut tuh. Stasiun Cilebut jalan. Pas banget itu jalan. Kurang lebih 10 atau 15 menit gitu. Ya. Dihitung kita. Dihitung sama tadi. Oh dijual lah ya. Dijual duluan. 1, 2, 3. Gubrang udah tuh. Ditempelin di dalam satu gerbong. Masuk satu gerbong tuh berbarengan tuh. Di situ kayak buah makanan. Itu barang apa, bro? Kan ya kalau ekonomi kan yang gua tahu banyak tukang dagang tuh kan. Zaman gue kalau sekarang kan bisa enak banget. Enak banget kalau sekarang sepi ya kan. Tapi kalau dulu emang ya yang gua tahu ada tukang dagang, ada tukang tahu segala macam ya kan. Itu gua kasihan tuh sama pedagang tuh. Kalau ada pedagang yang nonton nih, gua minta maaf banget dah. Namanya anak muda ya, lagi nakal-nakalnya ya kan. Seribut tuh. Udah.
Nah kebetulan kita lagi menang di situ. Lawan banyak tapi tetap Autnya menang tuh. Iya. Oh, sebenarnya udah deg-degan duluan bro. Cuma mungkin dia kalah gol. Kalah gos kali ya. Kalah gol. Terus Kita biar waktu pas kita ribut itu, seingat gue ya. iya. Ingat gue sengaja ditempelin baru keluarin BR. Tapi pas ribut itu bawa ada BR tuh anak TD-nya sama abang tuh. Udah, kita komplit. Kebetulan kalau nggak salah seingat gue itu ada satu tas gitar. Satu sekitar tuh. Satu tas gitar kita bawa. Banyak banget ya berarti ya. Nah, itu kejadian tuh di situ tuh yang sebenarnya tega tuh. Maaf banget nih. Kenapa tuh? Karena pas kejadian itulah gue ngeliat anak tadi ada yang loncat, ada yang apa, kebetulan tuh depan kepala muka gue nih, depan mata gue dia udah nyamping tuh, ada yang loncat, ada berapa, udah ada yang diem aja gitu. Dia udah di pintu kereta, udah gelantungan biar nggak kelihatan gitu. Berarti dia ngumpet ya? Ngumpet biar nggak ketahuan mungkin ya. Kereta begitu, gue sama lihat dibagi jatuh. Gue denger banget ini suara. Oh sampai jatuh? Jatuh bro. Dibagi itu gak, menurut gue sih lumayan banyak yang kena. Berarti lumayan parah juga pasti kejadian itu ya? Di situ. Itu apaan aja? Biar lepas, gue tarik bohlam. Bohlam yang di kereta? Gubrak ya bohlam. Dulu kan masih bisa dicopot. Iya dulu masih bisa dicopot ya Copot modelnya ya. gubrak udah. Cuma pas gue nggak tahu itu anak TD kah atau anak Aut kah yang narik rem. Oh sampai narik rem tuh? Itu narik rem apa berhenti? Itu posisi narik rem di mana tuh? Kalau nggak salah Batu Gede atau Petamburan. Oh daerah situ tuh, masih daerah Celebut lah berarti ya? Daerah Celebut mau ke Bojong. Celebut mau ke Bojong tuh berarti ya? Di situ ributnya. Berhenti narik rem, udah tuh pada loncat-loncatan kita turun. Semua turun tuh? Semua turun, Aut semuanya turun, TD semua turun, cuma kak cabut semua. Mencar lah berarti ya? Mencar semua, kita balik ke belakang nih. Belakang, pedagang tuh banyak yang turun, di rel. Nah berarti tuh TD sama Auto mencar tuh bang semua? Mencar, jadi TD ke depan, Aut ke belakang. TD ke arah Bojong berarti? TD ke arah Bojong. Nah TD ke arah Bojong itu cabut, kita jalan nih biasa ke arah belakang. Karena Celebut lagi? Karena cabut lagi. Nah kebetulan di situ pedagang pada resek kan. Nggak terima mungkin ya? Nggak terima, karena dagangannya bro. Dagangannya pada hancur? Udah hancur ya maaf kan gitu. Ketabrak atau apa-apa, kita nggak ngeliat gitu. Ya, udah gelap mata ya, nggak ngeliatin pedagang atau apa, bener kan? Udah cabut ke belakang pada ramai, pada resek tuh. Akhirnya tuh pedagang banyak yang turun kerel, lemparin pakai batu tuh. Kita cabut tuh. Pedagang pernah lemparin pakai batu. Kita cabut. Di daerah situ juga banyak masa ternyata nungguin, karena kan kereta berhenti. Pasti banyak yang lihat kan. Iya. Ngeliatnya apaan nih, tawuran katanya. Lalu tuh pada cabut, pada hilang-hilangan tuh kita tuh pada mencar tuh. Oh bisa juga, bisa semua tuh. Di situ pas dikejar masa, kita mencar semuanya. Tuh ngumpet ke saya ingat gua itu gua ngumpetnya di rumah kosong cuman belum selesai dibangun bro. Masih tembok-tembok masih mentahan ya. Gitu. BR masih gua pegang. Masih mau bayar tuh, sempet masih mau bayar. Jadi jatuh, gua ambil ini. Nah, biar pada kelihatan tuh biar anak TD. Gua coba aja gua bawa. Sayang bro, lumayan mahal. Itu kalau dulu masih berharga banget. Nyawa banget itu. Dibawa. Pasti yang di rumah kosong itu. Gua kan nggak mungkin gua di situ kan. Sampai lama gua sekitar setengah jam atau 15 menit gue diam di situ. Gimana tuh? Tahu dikejar masa berarti? Ngindarin masa berarti ya? Ngindarin masa. Ngindarin masa, anak-anak juga pernah ngindarin masa. Gue nggak tahu tuh anak-anak udah pada kemana. Berarti di rumah kosong tuh abang tuh ngindarin masa tuh berarti? Iya, ngindarin masa. Gue ngumpet sekitar 15 atau setengah jam gitu. Gue di situ. Cuma gue mikir kalau gue pengen keluar nih. Gue mikir kalau gue mau BR pasti periksa abis gue. Berarti lu yang tawuran mau masak gitu. Langsung ke gap pasti mau masak ya? Ya kan? Gap mau masak. Makanya akhirnya tuh BR gue taruh lah tuh di rumah kosong BR tuh. Yang lu menghindar tadi tuh tempatnya tuh? Iya, yang menghindar itu yang gue bawa dari kereta itu. Kereta ya terus? Gue taruh, gue tutupin batako. Nah sebelumnya kan kelas 3 bilang tuh, iya, lu kalau udah pada cabut, kalau pada turun, lu kumpul lagi di rumah Siri. Dulu itu kelas 3 gue Siri. Oh abang kelas tuh? Abang kelas. Rumahnya dekat situ? Rumahnya dekat situ, nggak jauh dari situ. Dulu kan abang kelas gue Jomen, Siri, Kopral,
BY itu yang kelas 3 kelas 3-nya ya. itu yang gue ingat. Kalau yang lain gue ingat sorry gitu ya. Itu gue ke rumah Siri. Akhirnya ke rumah Siri, bocah udah pada ngumpul di sana. Udah kumpul ya. Udah kumpul. Karena dari awalnya udah dibilang titik kumpulnya di situ tuh. Titik kumpulnya di situ, rumah Siri gini. Bocah ada yang kenal nggak? Nggak ada. Gimana katanya? Iya baru mental dede gitu. Iya udah Pak beres di situ. Cuman pas 2 hari atau 3 hari setelah itu gue dapet kabar nih. Karena kan kayaknya korbannya lumayan bro. Korban di Pak Abang tuh ya. Kebetulan lumayan banyak, cuma gue lupa sih berapa orangnya lupa ya. Nah di situlah gue dapet info nih pas 3 hari atau 4 hari itu gue dapet info katanya ada yang nyariin. Oh sempat dicari. Gue nggak tahu siapa yang nyari, cuma gue kebetulan pas gue balik dari sekolah balik rumah nyokap bilang tadi ada yang nyariin lo bapak katanya, segala motor rumah buat apaan. Tahu. Posisi nyokap nggak tahu apa-apa tuh ya. Posisinya nyokap nggak tahu apa-apa. Nah dari situ gue nongkrong ternyata tongkrongan gue juga disamperin bro. Nongkrong di mana tuh? Nongkrong di Mutiara Baru biasanya. Oh Mutiara Baru tuh. Iya. Bojonggede. Di Mutiara Baru gue biasanya nongkrong. Nah teman-teman nongkrongan yang kampungan gitu bilang tadi ada yang nyariin lu. Kayaknya sih lu. Soalnya dia bilang Jamie yang sekolah di PGRI 2 out. Yang setahu gue kan PGRI 2 lu doang. Sama Popeye no. Lu terkenal 2 nama itu doang ya. Iya, yang tahu tongkrongan ini yang gue. Tongkrongan kampung ya. Kampung. Oh iya, lu kenapa? Tadi ada yang nyariin lu bapak. Jamie, lu namanya Jamie emang. Tahu dah. Oh iya udah deh, thank you. Nongkrong gue biasa. Besoknya paginya, gue ngobrol sama si Guntur. Ternyata Guntur sama ada yang nyari bro. Oh jadi sama-sama dicari. Sama-sama dicari. Jamie sama Guntur itu dicari tuh berdua. Nah, disitulah gue mutusin sama Guntur buat coba cabut aja dulu nggak balik. Berarti sempat pergi tuh. Berapa dulu. lama tuh bang perginya bang? Perginya kalau nggak salah seminggu atau sebulan gue lupa bro. Kurang lebih segitulah ya. Pokoknya gue cabut itu ke Pakuan. Pakuan tuh daerah mana tuh? Pakuan Puncak. Oh Puncak, daerah Daerah Puncak. Gue ngalong ke basis Pakuan akhirnya. Selama gue nggak ke kereta. Berarti itu gue juga nggak balik tuh. Nggak balik ke rumah udah sama sekali. Selama itu kalau nggak salah seminggu atau sebulan lah gue lupa. Itu gue nggak balik. Gue cuma berangkat sekolah, balik lagi ke Papua. Berarti tetap pas sekolah masih jalan tuh. Walaupun nggak balik ke rumah. Walaupun gue nggak balik ke rumah. Tapi pas posisi nggak pulang itu ke rumah, orang tua nggak khawatir tuh? Khawatir. Jadi sebelum gue balik ke rumah pas ngomel-ngomel nyokap ya. Marah-marah. Nyokap bilang gue udah ke rumah si Guntur, ke rumah si Popeye katanya. Si Popeye pulang tapi lu berdua nggak pulang, lu kemana? Terus si Guntur ke rumah kita, kata nyokap gitu kan. Terus Nyokapnya Guntur ke rumah kita, si Guntur juga nggak balik, emang lu kemana? Nginep di Puncak, gue bilang gitu. rasanya nginep aja. Rasanya nginep di Puncak, nemenin teman rumahnya sendirian. Gue rasanya Nyari aman ya, nyari kalau aman. orang tua biar orang tua nggak khawatir aman. Karena kan ya kalau orang tua khawatir kan Kasihan juga sih. Kasihan juga nyokap bokap kalau khawatir. Dan di situ tuh gue pulang pergi nggak balik ke rumah. Gue selama ngalong di Pakuan itu kalau nggak salah saya ingat gue sama bule Pakuan tuh. Oh basis Pakuan. gue sama dia sama si bule, terus sama siapa lagi ya, si kembar Pakuan kalau nggak salah. Sama tuh berdua itu basis Pakuan dua-duanya tuh. Dia si kembar berdua, dia pokoknya kembar. Pakuan. Dua, jadi 3 atau 4 boleh itu ya. Kan emang dia kembar jadi berdua sama masuk out jadi. Sama-sama masuk out ya. Biar nggak selek ya. Gitu. Itu gua mau mereka bertiga lah. Di situ gua ngamen, gua balik sekolah gua ngamen di sana di Pakuan sama si bule Pakuan. Oke, gua terima kasih banget tuh sama orang bocah bertiga tuh yang bisa nerima gua udah seminggu atau sebulan gitu di situ gua ngalong di rumahnya terus. Berarti selama sebulan itu benar-benar merih tuh ya sendiri ya nyari duit. Karena kan emang nggak pulang ke rumah kan, nyari ongkos buat sekolah segala macam sendiri jadinya ya. Sendiri itu. Pokoknya PP tuh gua sendiri dah. Cuma kadang-kadang gua dibantu sama orang Pakuan kan basis Pakuan banyak tuh. Jadi diongkosin sampai tamu kan ngalong gitu. Ngalong, Dulu kan ngalong gitu. Oh tamu nih. Aji mumpung jadinya.
gue di situ sampai akhirnya pas gue balik itu karena gue disamperin. Jadi nyokapnya Guntur sama nyokap gue datang ke sekolah. Orang tua Guntur sama orang tua abang ke sekolahan tuh. Sekolahan nyariin gue. Mungkin Seminggu saking gue sekolah nggak sih? Panik kali ya. Iya, karena kan seminggu bro nggak ada kabar. Dulu tuh zaman handphone nggak ada, susah banget, mahal banget kayaknya handphone dulu mah. Bener. Kalau sekarang kan receh handphone. Receh, bener. Iya. Udah murah sekarang nggak pakai handphone. Kalau dulu kan orang punya handphone kesana kaya. Kesana banget, kaya. Udah. Pas nyampe sekolahan, gue ketemu nyokap. Nyokap khawatir suruh balik. Berarti udah sampai ketemu sama nyokap Sampai tuh. ketemu sama nyokap di sekolahan. Baru gue balik tuh, gue Guntur balik ke rumah masing-masing naik kereta. Di situ tuh. Nah, cuma gue nggak tahu nih kasus yang sebelumnya ini udah ditutup apa belum. Ya, maksudnya masih nyari apa enggak gitu Masih kali nyari ya. apa enggak? Iya, masih nyari apa enggak, cuma udah naik lah. Ternyata udah ditutup kayaknya. Karena gue nggak dicari lagi. Zaman di situ tuh yang lumayan apa ya? Bisa dibilang lumayan parah lah ya. Sampai Iya. dicari-cari gitu kan. Iya. Tapi itu dicari itu posisinya nuntut apa emang gimana? Nah, gue ngerti bro, kemungkinan dia nuntut. Mungkin nggak terima kali. Mungkin Mungkin kalau nggak si terima. anaknya mah udah amat namanya itu udah resiko ya, namanya resiko tawuran. Mungkin orang tuanya kali nggak terima ya. Bisa jadi yang dicari-cari kayak gitu kan. Dicari-cari. Nah bang, selain kejadian ribut besar di kereta tuh yang gue tahu ya, pengalaman apa lagi bang yang pernah lu alamin kejadian ribut yang entah di kereta lagi atau di jalur gitu? Kalau ribut, ini di kelas 1 berarti? Ya masih di kelas 1. Yang menurut lumayan besar menurut gue yang lumayan besar itu pada saat di konser sih bro. Konser Peter Pan kalau nggak salah itu. Tuh lokasinya di mana tuh bang? Itu di Gor Bogor lokasinya. Bogor tuh. Iya. Yang Jalan Pajajaran kalau nggak salah ya? Jalan Pajajaran, jalan mana tuh? Yang itu yang gua tahu sih biasanya mau ke Mancur kalau nggak salah. Iya, yang mau ke Arah Mancur. Mancur kan. Dari Jambu mau ke arah Mancur. Itu di sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Di Gor itu dia. Nah, pas saat itu kita jalannya kumpul, titik kumpulnya itu di Jambu 2. Jambu 2 situ ya, lampu merah. Lampu merah. Kalau nggak salah tuh, seingat gue jalannya malam, malah jalan malam tuh. Oh kumpulnya pada malam tuh, malam hari. Iya malam hari, dan ngejalanin tuh malam tuh. Itu semua basis tuh. Semua basis di situ semua. Berarti satu sekolahan out lah ya. Satu sekolah awal bareng-bareng. tuh, all best lah di situ. All best. Nah, dari situ jalan nih. Pas kita lagi jalan, biasa lah teriak-teriak out bro. Dulu kan anak muda begitu, lo nggak teriak nggak seru, lagi jalanin kan. Menyuarakan lah ya. Udah kayak demo Aspirasi. juga aspirasi. Nyalakan kayak gitu jalan kayak gitu. Lagi teriak-teriak out. Ternyata ada yang teriak-teriak juga nih di belakang. Tuh yang teriak siapa tuh yang di belakang itu tuh? Samar bro, itu belum kedengeran. Itu masih samar-samar teriak-teriak. Bocah masih teriak-teriak aja, mendadak berhenti. Pas dengar suara teriak-teriakan yang di belakang tuh. Mendadak berhenti tuh teriak-teriakan yang belakang. Kita juga berhenti. Gue ngeliat, itu seingat gue nih ya, Iya. seingat gue. Gue ngeliat, pas di angkot itu udah, kalau nggak salah ada 3 atau 4 angkot gitu. Hmm? Di situ full bro, penuh. Itu anak-anak sekolah juga tuh. Kayaknya anak sekolah. Kayaknya anak sekolah. Awalnya gue nggak tahu tuh anak sekolah kayaknya. Di paling depan, angkot paling depan itu kayak ada bendera yang digulung. Oh bawa bendera tuh yang diangkut itu. Yang diangkut itu. Jadi gulung lewat jalan nih. Jalan ya, cuma nggak teriak. Kita juga nggak teriak jadinya. Jadi sama-sama pada diem tuh. Kita nggak tahu nih, sama-sama nggak tahu. Kita teriak lagi. Kita kan anggap oh biasa paling nih orang yang mau nonton emang gitu kan. Kita teriak lagi. Out kan, teriakin out. Iya. Pas nggak jauh kalau nggak salah dari gue, dia ngibarin bendera lagi. Ternyata Sky bro. Oh bendera Sky tuh. Bendera Sky di situ. Saya ingat gue bendera Sky. Apa sekolah lain? Yang di situ yang melempar kejadiannya. Kebetulan tuh 4 atau 3 waktu itu keliling sama anak-anak. Anak-anak biasa bro. Iya. Penuh di situ lagi jalan. Jadi pas kita udah tahu tuh bendera Sky, akhirnya sama anak-anak tuh diblokin bro. 4 angkot itu dibuletin tuh. Angkotnya itu dibuletin. Saya ingat gue 4 angkot dibuletin, udah di apa ya disayurin sampai disayurin karena nggak ada yang ngetos bro. Nggak sempat ketos itu. Jadi nggak sampai istilah sampai dia lawan, abang lawan, jadi dia itu bener sayurin dari angkot tuh.
itu pada mental-mentalan itu. Terus kayaknya mental-mental semua tuh. Terus Mental-mentalan, ada yang masuk ke solokan, ada yang apa. Di situ setelah dari situ kan cabut tuh pecah tuh angkot semuanya tuh, aku sampai pada pecah tuh. sampai pada pecah. Orangnya juga udah pada nggak tahu tuh, yang dari isinya udah pada cabut-cabut Cabut kemana semua kan. udah pada buyar ya. Karena berapa orang ini gue nggak tahu deh tuh. Hmm. Akhirnya bocah jalanin lagi tuh, Jalan ke lagi Tagor arah tuh. Gor lagi, jalanin ke arah Gor. Pas angkatan gue, seingat gue tuh namanya Kadir kalau nggak salah. Tuh Kadir itu basis mana tuh? Basis Jambu kalau nggak salah. Oh, basis Jadi, Jambu. depan gue persis soalnya. Hmm. Jadi ada PM ya, dia naik motor GM gitu kan. Motor ini kali motor 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 gede, gede, motor iya. gede ya. Motor Motor gede, BM. motor BM gitu. Dia lewat samping Kadir kan hampir nutupin jalan. Iya. Jalannya juga gimana, tanya MDR doi. Sambil dibawa tuh BR tuh. Bawa. Pede. Udah dibuka kan, habis ribut udah Habis dibuka. ribut. Tuh angkot ditinggalin aja sama bocah, sama anak-anak. Iya. Ya, angkotnya ditinggalin aja. Jalan, tarik ke Kadir sama BM itu. Ditangkap tuh. Tangkap, sempat diseret. Oh, sampai sempat diseret Sama juga. gue, iya. Sempat diseret pakai motor dia kan. Iya. Dia kan lagi bawa BR. Pas kena senter motor bisa terang banget ini katanya kan. Diseret. Gitu. Saya ingat gue itu pas diseret si Kadir, bocah barang lihat. Akhirnya tuh motor BM tuh nyampe PM di yang bawa motornya, Iya. dikelilingin. Itu mau bocah. Dilepas dia tuh sama PM tuh. Jadi solid tuh ya, Oh. karena temen dibawa sampai diseret begitu, jadi nggak mau. itu nggak mau, istilahnya kayaknya bocah nggak mau si Kadir ketangkap lah, iyalah nggak terima ya. nggak terima. Kan pergi bareng-bareng kan. Nah, iya. Dihitung dilepas lagi. Kadirnya saya ingat gue tuh dilepas lagi, cabut tuh ini kan. Bocah lurus lagi. Jadi bocah juga mental sebenarnya. Pas dilepas bocah juga balik lagi, jalan lagi. Jalan lagi. Doi udah megang beceng, Mbak. Udah megang beceng? Iya, udah megang beceng. Iya, dan bolong semua, Pak. Celeng, Pak. Jadi ngamanin ya. Iya. Ngapain? Dia bocah jalan lagi aja Jalan gitu. lagi, Pas dia jalan. megang beceng, bocah jalan lagi. Yang penting dilepasin aja tuh bocah. Jadi nggak panjang aja tuh ya. Si Masalah Kadir itu. ya. Jadi nggak ribet lah. Jalan lagi bocah tuh. Nah, pas di situ masuk dah tuh kan ke gor sebelah kanan, nggak jauh tuh dari situ, masuk ke gor kita sebelah kanan. Masuk ke gor, gue lupa deh tuh. Iya. Pintu lewat pintu mana tuh masuk ke gor. Iya, iya. Pokoknya di sebelah kanan masuk dalam. Pas kita masuk ke dalam, kalau nggak salah posisi itu udah jebol, itu udah gratis udah masuk. Oh, berarti udah nggak pakai tiket-tiket Udah lagi pakai tuh. tiket, pokoknya bocah Nah. masuk aja. Langsung masuk terus. Masuk, kita lihat di tengah tuh ada bendera Tridharma sini. Oh, di dalam itu udah ada anak sekolah juga tuh, Tridharma. Lagi ngibarin bendera. Di dalam kita baru pada masuk. Pas bocah baru masuk, langsung masuk ke tengah. Masuk ke tengah tuh. Ke tengah. Nah, posisi Tridharma itu di bagian mana tuh? Persis di depan panggung. Buat di depan dong. Di depan panggung. Posisi di Pas depan. ada kayak lampu sorot begitu. Iya. Bisa terang banget benderanya, Bro. Kelihatannya terang banget jadinya kan. Iya. Terus Nah, ya, kita masuk. Nah, di situ lumayan pecah dari situ, Bro. di situ ribut lagi Di tuh. situ ribut lagi. Nah, itu di apa? Di dalam gor itu pada saat lagi lagu lagi nyanyi lah, si artis Peter Pan-nya tuh. iya, Ariel. Ariel. Ariel Noah. Ariel. Kalau sekarang kan Ariel Noah ya kan sebutannya. Dulu kan Ariel Peter Pan. Di situ lagi nyanyi. Bocah ribut itu sampai buat kita itu kan nyanyi. Jadi masa orang. Iya. Udah bocah ribut putar itu sampai bolong bro di tengah. Jadi tengah tuh bener-bener ribut tuh, buat ribut tuh. Ribut di tengah. Hmm. Ribut di tengah, dia udah pada mental semua, dia tinggal Aud di tengah. Seingat gue ya, itu masih ada Aud di tengah. Diterakin itu sama vokalisnya. Kamu vokalis Peter Pan tuh. Gitu kan, kampungan. Cuma ada tuh teman gue, inisialnya M. Nggak usah sebut nama ceritanya nih. Biasa M yang nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk. Pakai pedang, seingat gue deh. Pakai pedang itu Iya. Ariel tunjuk-tunjuk. Sadis kacau. Terus Ya baru pedang, cuma ada yang lempar apa gue lupa lah. Itu masih bulat, akhirnya gue cabut. Kalau bulat kan rame tuh, masa tuh. iya. Nah di situ gua kebetulan ya, aduh sedih juga bro, karena kan kalau di dalam konser gitu kan banyak juga masa. Iya, pasti kan namanya konser begitu kan nggak cuma anak sekolah kan, rata-rata banyak anak orang-orang biasa juga juga, banyak fans fanatik kan. fanatik juga, apalagi kan Peter Pan, banyak kan cewek bro. Iya. Di situ pas
bocah udah mulai cabut mau ngumpul lagi di Jambu. Iya. Itu ada, gua ngeliat itu ada perempuan bro, bajunya putih, cuma udah kayak pingsan, ada gear belakang motor kan Iya. yang nempel di palanya. Ya Allah. Nah terus tuh gimana itu si perempuannya? Nggak tahu udah gua kondisinya gimana, cuma kondisinya lagi digotong. Nah di situ tuh banyak tuh pas sudah ricu, Iya. orang banyak yang keamanan konser ya kalau nggak salah ya, udah rame, jadi kita cabut-cabut tuh satu-satu masuk ke dalam gitu. Nanti mencar juga tuh di situ, mencar juga. Di situ. Nah itu posisi Tridharma kemana itu? Tetap di situ apa gimana? Benderanya udah hilang, Iya. itu kan jatuh. Kita juga nggak tahu tuh di mana udah di mana. Kan pakai baju bebas. Oh berarti ributnya posisi pakai baju bebas tuh. Baju bebas semua. Baju bebas semua Nah, tuh ya. tapi buat nyariin out kan dulu tuh ada abang kelas tuh yang bilang pada saat konser mau jalan ke gol. Iya. Out itu, seingat gue ya, ini seingat gue. Kita kan pada pakai levis, cuma celananya suruh diangkat. Nandain mungkin ya. Dia tahu jadi itu diangkat satu. temen gitu kan. Tahu teman, oh ini temannya. Oh ini bocah out nih. Buat nandain lah, karena kan banyak kan, lumayan banyak teman di sini. Situ deh yang lumayan gimana ya, rasa bersalah bro, karena banyak kemungkinan banyak yang kena karena baru buta orang juga. Jadi udah asal aja gitu ya namanya ribut di konser kayak gitu ya. Nah dari pas kejadian kelas 1 itu pas kelas 2 tuh bang, pernah bang ngalamin istilahnya ribut lagi tuh entah di kereta atau di jalur gitu, yang lebih ke basis abang dulu deh di kereta pas naik kelas 2. Ribut di kereta ya kelas 2 ya, tuh saya ingat gue hampir setiap hari sih ribut baliknya. Posisi balik tuh Balik dari doang. Bogor berarti ya. Kalau pagi itu jarang banget malah ribut kalau pagi, karena kan banyak juga tuh yang sekolah pagi. Iya. Kayak SD SMP. Kalau kebetulan tuh waktu gue kalau berangkat itu pada di gerbong depan. Oh kalau auto di gerbong depan tuh kalau tahunan abang. Baru gue di gerbong depan. Pada saat gue kelas 2 tuh ribut pecah-pecahnya pas di Petamburan, masalah pokoknya tuh pas kereta mau belok ke kiri lah, seingat gue tuh. Petahunan itu Bogor Cilebut. Oh dari Cilebut mau ke Bojong. Cilebut mau ke Bojong juga. Mau Cilebut dari ke Bojong itu mau ribut itu sama tarik rem. Narik rem lagi tuh. Narik rem, cuma sebelum narik rem itu nggak terlalu lama sih di dalam kereta. Kayaknya tadi yang narik rem. Akhirnya kita lanjut di rel ributnya. Jadi nggak ribut di kereta tuh? Enggak. Ributnya di rel berarti ya. Nah tuh bang, itu lu posisi pas pada mencar tuh turun ke rel tuh ribut lagi tuh. Ribut lagi tuh di situ di rel. Di rel tuh. Ribut, nah di situ juga tuh posisinya gua dibuat sarung sama abang kelas. Dibuat sarung. Iya, dibuat sarung pedang sama abang kelas. Risat abang kelas, saya gue ingat. Jadi pas gua ngeluarin BTN, awalnya pas gua ngeluarin BTN, pedangnya dibawa, sarungnya gua ditinggalin. Jadi pedang itu diambil. Iya, pedangnya diambil, gua suruh pakai sarung. Pakai sarung kan dulu kan, itunya kan sarungnya kan kayu ya. Model dari kayu. Iya, mau nggak mau udah. Udah pas udah beres nih ributnya dari situ. Dibalikin lagi pedang itu jam. Buset deh. Jadi sarung gua di situ. Jadi sarung doang, bukan sarungnya doang ya, sarung pedang itu tuh. Nah itu lu ribut posisi kayak gitu tuh, emang apa janjian? Apa emang ada maksud lain sebenarnya? Enggak, karena pas di kelas 2 itu gua udah mulai sering ribut di kereta sama Tede, karena kan awalnya itu seingat gue ya, pas di kelas 1 gua pernah kena di situ. Kenapa tuh gara-gara itu? Kena gulung lah Sama Tede. Pas di kereta. Jadi awalnya tuh gua ada remedial dulu kan, ada zaman tuh remedial tuh kalau setelah PS. Iya. Kalau nilai kurang bagus ya diremet ya. Diremet. Berarti posisi berangkat dong? Posisi berangkat sekolah. Iya. Gua sendiri. Oh sendirian. Gua naik dari Bojong. Iya. Gua ingat banget tuh pas gua naik dari Bojong yang ada cuma anak grafika 2 orang. Salah satunya namanya Encek, seingat gue. Anak grafik itu temen lu juga bang? Jadi ikut nongkrong di belakang lah. Iya. Yang stasiun di peron belakangnya itu. Situ gue naik. Biasa, gue nggak tahu kalau tadi itu banyak.
bener-bener nggak tahu tuh. Nggak tahu. Lu naik-naik aja. Ternyata pas setelah kejadian itu gue ikut, Iya. gue naik kereta, datang lah nih jadi ke apa, ke gerbong depan, Nyamperin. Nah, wes out nih gitu kan, jadilah wes itu, lu nggak lihat, bilang gitu kan, ini saya kan, lu nggak lihat gue sendiri, nah udah jadinya langsung tuh ada yang beri duluan, tadi ngobrol duluan tuh. jadi ngobrol duluan, yang mau nggak mau gue diri waktu itu di samping pintu. Iya. Terus Jadi pas gue kan lagi diri di pintu tuh, iya. Pas lagi diri di pintu, dia datang tuh dari belakang ke depan. Nah, dia lagi pemain banyak waktu itu gue lihat. Posisi banyakan lah ya. Posisi banyakan gue sendiri di situ posisi. Lagi sial banget nih. Sial kenapa tuh? Kenapa bisa disebut sial tuh? Kenapa ribut? Gue jabanin di situ gue sendiri, mau nggak mau, main aja, gue kena di situ. Kan lumayan gue kena 14 jahitan kalau nggak salah sih. Kenanya pas bagian apa tuh? Pala kanan, pokoknya di sebelah sini sama atas. Bocor tuh. Bocor. Gue nggak tahu itu kebagi pakai apaan. Cuma kalau gue sih pakai gear kayak dibagelin gitu. Bolong-bolong karena pas gue lagi ributin itu, pas dihajar di bagian sini, gue udah gelap tuh mata gue. Berarti udah nggak sadar lah digebukin pakai apa tuh? Udah kunang-kunang. Iya. Seingat gue ya. Iya. Di situ gue udah kunang-kunang, terus diberi di sini. Iya. Ini masih terasa nih di sini. Diberi di sini, gue jatuh, baru diberi di sini. Itu udah gelap gue. Udah nggak sadar apa-apa tuh. Itu kondisi dari stasiun Cirebon ke Bogor. Dibaginya pas dari stasiun Cirebon ke Bogor Iya, tuh. gue nggak tahu. Terus ke Bogor, udah gelap. Kayaknya gue udah nggak sadar tuh. Iya. Gue sadar itu pas di stasiun Bogor. Gue lagi dibopong-bopong sama anak grafika 2 orang tuh yang tadi gue bilang. Iya. Ketemu, karena sering ngomong juga kan. Dibopong-bopong sama mereka berdua. Gue salah satunya namanya Ngecek, itu yang gue inget sih. Iya. Makanya gue mau makasih banget sama mereka berdua itu, yang kebetulan ada mereka berdua yang bopong-bopong gue ke rumah sakit. Sampai sekarang yang istilah utang budi masih keinget lah ya bang ya. Masih keinget gue, karena bekas juga jadi inget terus gue. Ada tanda ya. Ada tanda. Ada tanda sih. Di situ gue dimasukin ke rumah sakit. Rumah sakit seingat gue itu rumah sakit Salak, bro. Dibawa ke rumah sakit Salak. Rumah sakit Salak yang dekat Air Mancur kalau nggak salah. Iya. Rumah sakit Salak. Di situ gue kena bocah di situ kalau nggak salah belum ada yang tahu. Anak-anak Awal keretanya tuh. Keretanya belum ada tahu karena kan ada yang sebagian libur. Iya. Mungkin ada yang sebagian di kereta kedua. Cuma gue udah diuper ke rumah sakit Salak dulu. Di situ tuh gue kenanya jadi bekas sampai sekarang. Berarti masih bertanda lah ya sampai sekarang ya. Bertanda. Nah dari kejadian itu tuh bang, bisa dibilang ya pahit ya, masa-masa pahit ya. Nah pas kelas naik kelas 3 tuh masih senang ribut bang. Apa emang lu udah istilahnya gue pengen sekolah bener lah atau gimana? Jadi gini bro, pas gue kena itu, sebenarnya orang tua udah mas-mas, udah tahu lah. Ternyata gue suka berantem kayak gitu di kereta, karena kan kebetulan ada teman pengajian nyokap kan, Iya. yang ngasih tahu gitu. Akhirnya gue sempat mau dipindahin ke daerah sekolahan itu, namanya saya ingat gue Purnama, SMK Purnama kalau nggak salah. Iya. Tapi pas di sana kalau pindahan katanya, yang pertama lu harus kelas 1 lagi, karena kan SMK beda. Iya. STM sama SMK kejuruannya, karena dia SMK bro, harus kelas 1 lagi. Yang kedua harus langsung lunas. Oh jadi terkendalanya di situ ya. Ya Itu jadi kendala lagi, nggak bisa diangsur gitu kan dulu. Nah, akhirnya nyokap mikir nih mau pindahin kemana ya. Ya gue gak enak karena nyokap kan. Akhirnya gue bilang udah nggak apa-apa, Jami mau terusin di out aja, di PGRI 2 aja, udah biarin. Nah disitulah gue punya tanggung jawab nih. Istilahnya udah berat juga ya, karena orang tua tuh udah benar-benar khawatir ya. Di situ gue mulai tanggung jawab. Begitu juga si Guntur. Sama tuh posisinya kayak apa? Iya, tompel gue manggilnya. Panggilan tompel tuh. Panggilan pribadi ya memang
bukan panggilan sayang bro. Oh, bukan panggilan Bukan sayang. panggilan sayang, jangan panggilan sayang. Kalau zaman sekarang kan nama itu panggilan sayang, panggilan cinta, Panggilan kampret. panggilan kampret. Nah, nama Bang Tompel itu tuh panggilannya emang panggilan pribadi abang, ya karena kan tadi abang bilang itu namanya Guntur ya. Apa emang semua manggil Tompel? Agak ada beberapa manggil Guntur, cuma gue doang yang manggil Tompel. Nah, gue juga disebut temen dia panggilnya Panjul. Sama-sama, Iya. sama-sama manggil nama samaran tuh. Iya. Soalnya pas gue botak kan agak lonjong lah pala gue kena itu kan. Dipanggil lah Panjul. Panggilnya Panjul lah. Nah, gue sempet denger nih bang, sebelum gue mau niat wawancarain lu nih bang, gue pernah ada celutukan sedikit gitu dari seseorang ya. Lu katanya dulu kalau di kereta itu ripa-ripa lu ya, katanya takut tuh kalau pas lu liatin bang. Emang di mata lu itu ada apa tuh bang? Ada belek biasanya bro. Belek, ada belek kayak jijik gitu. Nggak jadi. Ada Nah, gimana belek. ceritanya tuh? Gue sempet dengar gitu kan. Gue kalau ngeliat Jamie ini, pas takut tuh pas ngeliatin mata. Tuh alasannya kenapa dong? Kok bisa mata sih? Nggak tahu ya, gue makanya gue heran tuh kalau masalah ngeliatin mata tuh bener apa enggak. Mungkin yang namanya rival ya apa-apaan aja lah. Di Jadi omong-omongin aja ya. ngomongin aja mata. Kebetulan emang gue jarang mandi kali ya. Jadi banyak Banyak-banyak. Jadi jijik malas aku ribut sama lu. Jadi beralasan, oh gue takut ngeliat matanya. Enggak ada apa-apaan kok mata mah. Berarti selama sekolah tuh nggak pernah, ya yang gue dengar kan kalau namanya STM tuh ada isi atau apa, lu nggak pernah ngisi. Yang gue tau kan ada isim lah atau apalah gitu kan. Iya. Maksudnya nanya isi atau enggak gitu. Nah iya, karena kan yang gue denger nih ya dari beberapa sekolahan gitu kan, biar namanya ada atau istilahnya berani ngeributin tuh, yang mau nggak mau kan ya namanya dibacok pasti berdarah. Ya kan, ya, saking takutnya atau apalah dia buat ngisi, ya istilah kita yang denger tektok lah atau apalah gitu kan, kedua lah yang gue denger sekarang. Itu sih pada saat pas gue habis kena kalau nggak salah bro. Habis kena ya, Habis kena gue diajak kawan. ada kawan. Diajak kawan daripada lo kena, lu mau bocor mulu lo kata dia gitu kan. Ya coba-coba lah. Berarti sempat isi dong. Sempat. Udah sempat coba isi. Dia namanya anak muda bro. Iya. Disuruh A, B, C gitu kan, suruh gini suruh ikutin. Susah. Benar. Buat anak muda susah. Ada botol, ada yang lain gitu kan. Pasti ngikut. Masih ngikut, Kayak karena ya gitu, istilahnya gitu. masih ngikutin jati diri lah ya, namanya anak muda kan. Nah, Lupa. Jadi ya si waktu isi cuman jadi nggak terlalu percaya bro. istilahnya yakin gak yakin lah ya. Yakin nggak yakin. Nah dari posisi ya, cerita lu bang kelas 1, kelas 2 kan yang gua dengar lumayan serem-serem lah ya. Nah pas kelas 3 ini nih, lu masih ikut-ikut atau istilahnya gua pengen sekolah lah baik-baik, karena kan yang tadi gua dengar tuh ya orang tua juga udah khawatir sampai-sampai ya pengen mau pindahin sekolah kan. Itu gimana kelanjutan tuh pas kelas 3? Pas kelas 3 sih kebetulan waktu dulu gue udah jarang banget ribet bro. Pas kelas 3 jarang banget di kereta ribet buat kelas 3 itu. Iya. Karena mungkin apa ya, lawan rival gitu udah pada jijik sama gue gitu kan. Lu cuma dikit aja jijik pada nggak mau, jadi nggak mau naikin kereta gue gitu kan. Iya. Mungkin pada jijik atau apa ya, gue nggak ngerti dah mereka dah. Tapi istilahnya pas kelas 3 itu masih sempat pernah gitu sekali atau berapa gitu ribut? Nggak pernah sih, gue udah kelas 3 udah jarang. Paling kelas 3 tuh ngeliatin adik kelas aja, biarin adik kelas gitu. Ngeliatin dari jauh gitu. Kalau gue ngikut ribut udah jarang. Nah dari itu bang, masih istilahnya pas lu kelas 3 itu pernah istilahnya ribut lagi lah ya, walaupun istilahnya mau lulus juga kan, namanya mau balik atau mau sekolah kan masih suka ketemu rival. Pernah bang ngalamin ribut lagi tuh pas kelas 3? Kelas 3 kalau yang waktu itu kan jijik lah ya mungkin ya. Dede yang buat dedek siang ya. Nah, terus? Yang jadi nggak pernah, jarang sih. Karena sih pernah, tapi jarang naik bareng gitu. Karena kalau biasanya kalau naik bareng itu berarti ngajakin bro. Iya. Kalau naik bareng wah ya udah ngajakin. Otomatis tuh masih ribut ya. Otomatis masih Drop. ribut. Nah kebetulan emang pada jijik mungkin. Pada jijik ngeliat mata gue kan gitu. Nggak mau naikin jadinya. Iya. Nah
Kalau nggak salah itu di kelas 3 gue pernah ribut, mau ribut lah ya, nggak Iya. ribut ya, mau ribut itu malam pas gue balik dari base jam Habis nginep tuh. habis ngalong Ngalong. ngalong Sebutan ngalong ya. ngalong. Tapi adik kelas itu kebetulan sampai malam juga nongkrong Iya. di Bogor sampai malam. Gue balik nih habis ngalong Berapaan tuh? sekitar 7 orang lah, 7 atau 8 orang gitu seingat gue. Oh itu 8 orang. Seingat gue ya. Iya. Gue jalan tuh dari dari stasiun Bogor naik kereta. Nah emang sengaja kita pakai masker, pada pakai masker lah semuanya. Nah, tuh posisi tuh pas lu balik pada pakai masker itu, alasannya kenapa tuh bang? Kok bisa pada pakai masker? Alasan pada pakai masker mungkin bocah ya, Heeh. anak-anak yang lain lah bukan gue ya, Iya. pada mau ribut mungkin sama rivalnya Tridharma. Jadinya tuh anak-anak pada pakai masker, naik tuh kereta ke arah Cirebut dari Bogor. Iya. Malam tuh, kondisi malam, jalan sampai Cirebut, ternyata Tridharma banyak. Banyak kan tuh. Kira-kira berapa orang tuh bang? Waduh susah dong hitungnya bro, cuma dia kan emang nggak pernah sedikit, Selalu banyak selalu berarti. banyak. Hmm. Dan naik tuh kurang lebih segerbong, kurang segerbong lah, gue nggak tahu berapa. Berarti lumayan banyak itu mah, bukan lumayan lagi, banyak juga ya. Lumayan banyak nih, emang jarang banyak memang kalau gue lihat sih. Pas gue turun sampai Cirebut, gue turun dulu kan, emang biasa gitu, gue sampai Cirebut gue turun dulu, jalan tuh ke depan. Biasanya kan dia naik di depan nih. Nah itu pokoknya tuh pas gue jalan, woi Bastar nih katanya. Disangkanya rivalnya yang lain tuh, Iya, sekolahan lain tuh. disangkanya Terus pas kita masih diam tuh di situ. Naik lah nih semuanya. Tridharma naik semua tuh. Naik semua ke kereta. Enggak semua deh, sorry. Sebagian tuh naik kereta. Beberapa lah ya. Beberapa naik kereta. Hmm. Beberapa naik kereta. Pas mau jalan, kita naik kereta. Oke, ikut naik juga tuh. Baru kita satu gerbongnya. Naik satu gerbong. Kalau nggak salah Borai yang buka masker tuh bro. Itu Borai itu anak mana tuh? Borai itu anak nggak tahu, nggak kenal. Borai itu anak satu angkatan juga sama gue. Anak bojong. Anak bojong. Satu angkatan juga. Nah kalau nggak salah tuh dia yang buka masker. Nah tuh pas buka masker gitu baru ketahuan out apa udah Iya, ngomongin gimana? di situ si Borai kan orangnya terkenal dia. Viral. Kalau bahasa sekarangnya viral ya kan. Viral sama rival TD gitu kan. Sama rival TD Jadi terus kenal dia pas buka masker. Wah out nih kayak gitu kan. langsung kenalin tuh. Langsung kenalin. Bukan, out nih out. Ya, turun semua. Jadi turun semua tuh. Turun lagi semuanya, kereta udah mau jalan tuh. Jadi di situ kagak jadi, mungkin Tridharmanya jijik kali, nggak tahu gua. Makanya gua aneh bro. Kalau misalkan pas nggak tahu jijik kali. Jadi coba dikit nyampah doang gitu kali. Belum ribut belum apa udah cabut aja lah ya. Iya kebetulan pada saat itu saya ingat gue kayak gitu, dia turun akhirnya nggak jadi di situ. Nah dari situ berarti nggak jadi ribut tuh bang. Pas Nggak posisi jadi. pada buka masker tuh. Oh. Nah itu posisinya TD-nya cabut apa ribut di jalan apa gimana tuh? Kita aja tetap naik kereta bro. Jadi pulang lah, langsung pulang ya. Langsung balik. Sebenarnya sih gue ya pribadi ya sebenarnya pengen pulang, pengen berangkat. Karena balik lagi yang awal tadi gue bilang, gue punya tanggung jawab buat minta lulus sama nyokap bro. Benar. Itu masalahnya. Punya istilahnya tanggung jawab Ya, besar lah ya. gak enak lah bro. Benar. Saya orang tua udah susah-susah kan Susah. misalnya. Nah dari sekian banyak cerita nih bang ya, terima kasih banyak banget nih ya kan, lu udah nyeritain dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah pesan-pesan apa nih bang nih yang bener-bener buat ya anak-anak sekolah yang masih sekolah nih ya, STM lah mau SMK yang masih suka tawuran, pesan moral apa sih bang yang bagus dari lu? Jadi gini sih bro, kalau saran gue stop lah tawuran bro, karena gak ada gunanya buat nantinya. Kenapa? Karena lu kalau tawuran kena atau nggak kena pasti ada impactnya. Iya. Pasti ada impactnya, entah bebekas lah entah apa, cuman dari sisi mental lu keolah di STM. Istilahnya kita udah nemuin jati diri kita Iya. lah ya di masa putih abu ya bang ya. Tuh, tapi ya lebih baik lu nyari apa ya, nyari yang lain lah selain tawuran yang baik-baik. Masih banyak kok yang baik-baik. Saran gue ya stop lah tawuran lu itu, karena nggak ada gunanya buat kedepannya lu nanti. Itu aja sih.
Nah, itu pesan terbaik banget nih ya dari Bang Jemi. Dari sekian banyak cerita Bang Jemi, gua saranin ya ambil nilai-nilai positifnya, buang kisah-kisah masa lalu yang buruk-buruknya, jangan dicontoh yang tawuran lah atau apa. Itu benar-benar nggak bagus buat diri lu. Mendingan lu tingkatin prestasi lu sebaik mungkin, banggain orang tua. Nah sebelumnya terima kasih banyak Bang ya udah mau hadir, luangin waktu ya di channel kita nih di 540 Official. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin ya. Namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Betul. Nah jangan lupa nih tetap gua promosiin ya donat Bang Jemi nih. Donat Lovely ya. Nah, donat Lovely Bang. Iya. Padahal belum dinamain Belum tuh. dinamain. Ini sih ini gua apa sih? Pemikiran gua aja. Nah, jangan lupa ya nanti bakal gue cantumin ya di bagian bawah nih untuk nomor teleponnya Bang Jemi, untuk IG-nya Bang Jemi. Lu bisa DM atau langsung WA langsung ke nomor atau IG-nya Bang Jemi ya. Gue jamin enak banget pokoknya donatnya. Lu beli harga murah nggak rugi, nggak kalah sama yang mahal-mahal. Nah, sekian dari gua, Bibir ya Bang Jemi. Iya. Dan jangan lupa ya subscribe, like, and share channel gua 540 Official. Dan satu lagi jangan lupa follow IG kita ya 540 Official. Nah, karena nanti di 1000 subscriber ya insya Allah bakal ada giveaway ya. Mudah-mudahan Apa menarik. tuh? Apa tuh? Masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat orang-orang banyak ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.